Bayangkan sebuah perjalanan sejauh 11.000 km, melintasi samudera, melewati terusan Suez yang legendaris, hanya untuk membawa satu misi, memulangkan darah, energi milik bangsa sendiri. Tepat pada 24 Desember 2025, sejarah baru tercipta. Dari Pelabuhan Arzew di Aljazair, 1 juta barel minyak mentah resmi diberangkatkan menuju Indonesia. Ini bukan sekadar impor biasa. Ini adalah eksekusi dari doktrin Bring the Barrel Home. Minyak hasil keringat anak bangsa di luar negeri, dibawa pulang untuk memenuhi tangki bensin kita semua. Bagaimana Pertamina bisa berkuasa di tengah gurun Sahara? Dan kenapa minyak Aljazair ini disebut-sebut sebagai emas cair, terbaik untuk kilang kita? Mari kita bedah faktanya. Perjalanan ini dimulai dari sebuah tempat bernama Blok 405A. Terletak jauh di pedalaman Sahara, sekitar 1.000 km dari ibu kota Aljazair. Pertamina melalui subholding upstream, PEP, bukan pemain baru di sini. Kita sudah menjalin kemitraan dengan perusahaan negara Aljazair, Sonatrach, selama lebih dari 25 tahun. Nah, pengapalan 1 juta barel di Desember 2025 ini spesial banget. Kenapa? Karena ini adalah facelifting atau pengapalan perdana, setelah Pertamina berhasil memperpanjang kontrak operasional di sana hingga 25 tahun ke depan. Artinya, Indonesia punya tabungan energi yang pasti di Afrika Utara sampai pertengahan abad nanti. Gak semua minyak mentah itu sama. Minyak dari Aljazair ini punya nama beken, Saharan Blend. Dan di mata pengelola kilang, minyak ini adalah kasta tertinggi. Secara teknis, Saharan Blend masuk kategori light sweet crude. Apa artinya buat kita? Api gravity tinggi, mencapai 45 derajat api. Artinya minyak ini sangat ringan. Semakin ringan minyaknya, semakin banyak bensin dan aftur yang bisa dihasilkan. Sangat manis, sweet, kadar sulfurnya luar biasa rendah, cuma sekitar 0,05%. Bandingkan dengan minyak asam yang kotor. Minyak Saharan ini ramah lingkungan dan gak bikin mesin kilang cepat rusak. Inilah alasan kenapa Pertamina ngotot membawa pulang minyak ini ke Indonesia. Membawa 1 juta barel minyak itu gak gampang. Volume ini setara dengan 159.000 meter kubik. Kapal tanker raksasa yang dioperasikan oleh Pertamina International Shipping, PIS, harus menempuh perjalanan sekitar 28 sampai 30 hari. Titik krusialnya adalah terusan Suez. Kapal kita harus mengantre untuk melewati jalur nadi dunia ini selama 12 hingga 16 jam demi memangkas ribuan kilometer jarak tempuh daripada harus memutar lewat ujung Afrika. Terus, minyak ini mau dibawa kemana? Target utamanya adalah kilang Balikpapan di Kalimantan Timur. Saat ini, kilang Balikpapan sedang dimodernisasi besar-besaran lewat proyek RDMP. Tujuannya, agar kilang kita bisa menghasilkan BBM standar Euro V yang super bersih. Nah, Saharan Blend dari Aljazair tadi adalah pasangan yang sempurna untuk teknologi baru di Balikpapan. Sinergi ini punya dampak ekonomi yang gila. Hemat devisa. Kita nggak perlu beli minyak pakai dolar ke vendor asing, karena ini minyak bagian kita sendiri. Potensi penghematannya mencapai 1.134 triliun rupiah hingga tahun 2040. Ketahanan energi, kita punya kontrol penuh atas pasokan. Nggak perlu takut kalau ada konflik geopolitik di jalur perdagangan lain. Langkah Pertamina memulangkan 1 juta barel minyak dari Aljazair ini adalah bukti kalau Indonesia bukan cuma jago kandang. Kita punya aset di 11 negara, dan kita punya kemampuan teknis untuk mengelolanya di tengah gurun paling ekstrem sekalipun. Setiap barel yang pulang adalah simbol kedaulatan energi kita. Menurut kalian, langkah apa lagi yang harus diambil Indonesia supaya nggak tergantung lagi sama impor BBM? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk info energi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.